Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Nur dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan praktik tugas 2 mata kuliah jaringan komputer, yaitu penggunaan 20 perintah dasar CMD untuk manajemen dan diagnostik jaringan. Pertama-tama, kita buka command prompt sebagai administrator. Oke, kita full screen dahulu. Oke, selanjutnya setelah terbuka seperti ini, kita akan mulai dari perintah-perintah navigasi dasar, yaitu perintah pertama kita, yaitu CD. Perintah CD ini atau bisa kita sebut sebagai change directory, digunakan untuk berpindah folder. Nah, di sini saya akan mencoba berpindah folder. Pertama-tama, saya akan pindah ke folder C-nya terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan command CD spasi titik-titik, titiknya 2 kali. Oke. Seperti ini juga. Nah, lalu untuk bagaimana cara kita masuk ke dalam folder yang mau kita tuju, kita tinggal ketik saja CD spasi folder yang mau kita tuju. Misalkan di sini saya mau tuju ke folder users. Nah, nanti dia akan berubah menjadi seperti ini, c.2/users. Lalu kalau untuk mau ke folder selanjutnya lagi, kita tinggal cd spasi di sini user saya yaitu Alpi. Nah, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya perintah yang kedua yaitu CLS atau clear screen. Perintah ini berfungsi untuk membersihkan semua teks di layar agar kembali bersih. Nah, di sini kita coba CLS. Nah, CMD-nya kosong seperti awal kita buka. Lanjut. Selanjutnya perintah yang ketiga yaitu CLS spasi slash tanda tanya. Perintah yang biasanya ditambahkan parameter slash tanda tanya digunakan untuk menampilkan bantuan dari perintah tersebut. Sini kita coba ketik cls spasi slash tanda tanya. Nah, dengan menambahkan parameter slash tanda tanya, kita akan ditampilkan bantuan untuk perintah clear screen. Oke, kita lanjut ke perintah yang keempat, yaitu dir spasi slash tanda tanya. Perintah dir atau directory digunakan untuk menampilkan daftar file atau folder yang ada di dalam directory. Sini kita coba ketik dir spasi slash tanda tanya. Dengan menambahkan parameter slash tanda tanya, kita akan ditampilkan bantuan untuk perintah directory. Selanjutnya, kita akan masuk ke rumpun perintah ipconfig untuk melihat konfigurasi IP. Perintah kelima yaitu ipconfig. Sini kita clear dulu ya. Lalu kita ketikkan ipconfig. Nah, ipconfig ini adalah perintah utama untuk melihat konfigurasi IP dasar pada komputer kita, seperti IP address, subnet mask, dan default gateway. Nah, di sini bisa terlihat saya menggunakan Ethernet 2, yaitu dengan IP address sekian, subnet mask sekian, dan default gateway sekian. Oke. Selanjutnya, perintah yang keenam, yaitu ipconfig spasi /all. Di sini kita coba cls dahulu, lalu kita ketikkan ipconfig /all. Nah, dengan menambahkan parameter /all, kita akan ditampilkan informasi yang jauh lebih detail, termasuk MAC address,
server DNS, dan server DHCP yang sedang digunakan. Nah, di sini bisa terlihat ada DNS server, dan semacamnya. Jadi lumayan banyak ya kalau kita menggunakan /all. Selanjutnya untuk perintah yang ketujuh, yaitu ipconfig spasi / tanda tanya. Sini kita cls dulu, lalu kita ketikkan ipconfig spasi / tanda tanya. Oke. Dengan menambahkan parameter / tanda tanya, kita akan ditampilkan bantuan untuk perintah ipconfig. Kita lanjut ke perintah yang ke-8, yaitu ipconfig /release. Kita coba ipconfig config spasi /release. Dengan menambahkan parameter /release, kita akan melepaskan IP address dari server DHCP yang mengakibatkan koneksi kita terputus. Selanjutnya, perintah yang ke-9, yaitu ipconfig /renew. Kita coba ipconfig /renew. Oke, kita tunggu. Dan kita sudah mendapatkan IP kita kembali. Dengan menambahkan parameter /renew, kita meminta kembali IP address baru dari server DHCP untuk terhubung kembali ke internet, karena sebelumnya kita menggunakan ipconfig /release untuk melepaskan IP address yang kita punya, dan kita menggunakan ipconfig renew untuk mendapatkannya kembali. Selanjutnya untuk perintah yang ke-10, yaitu ipconfig /display DNS. Di sini kita coba config Nah, dengan menambahkan parameter /display DNS, kita akan ditampilkan isi dari DNS resolver cache, yaitu daftar IP address dari website yang baru-baru ini kita kunjungi yang disimpan sementara oleh komputer. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Banyak ya. Oke. Selanjutnya untuk perintah yang 11, yaitu ipconfig spasi /flash DNS. Kita coba config spasi /flash DNS. Nah, sini ada keterangan successful flash the DNS resolver cache. Dengan menambahkan parameter /flash DNS, kita akan menghapus semua cache DNS. Perintah ini sangat berguna jika kita tidak bisa mengakses website yang baru saja berganti IP. Selanjutnya untuk perintah yang ke-12, yaitu ipconfig /register DNS. Di sini kita clear dulu. ipconfig /register DNS. Kita tunggu dulu. Nah, dengan menambahkan parameter /register DNS, kita akan memaksa komputer untuk mendaftarkan ulang nama dan IP address ke server DNS kita. Selanjutnya, kita beralih ke perintah untuk diagnostik dan pengujian koneksi. Perintah ke-13, yaitu ping, adalah perintah yang paling umum yang digunakan untuk menguji konektivitas. Kita mengirim paket ke sebuah alamat, misalnya google.com. Sini kita coba ketik, kita percikan dulu, ketik ping google.com. Nah, sini kita mendapatkan reply dari google.com. Nah, contohnya seperti ini.
untuk melihat apakah ada balasan atau reply dan seberapa cepat waktu responsnya atau disebut latensi. Nah, untuk seberapa cepat waktu responsnya di sini ada 16 milisecond dan latensinya di 116. Nah, di sini berhasil ya kita kirim pesan ke google.com. Selanjutnya untuk perintah yang ke-14 yaitu netstat atau network statics. Perintah ini digunakan untuk menampilkan statistik koneksi jaringan yang sedang aktif. Oke. Kita coba ketikkan netstat spasi strip an. Oh, sorry, typo. Netstat. Oke. Dengan menambahkan opsi strip an, kita bisa melihat semua koneksi dan port yang sedang listening atau establish ke alamat lain. Contohnya seperti ini. Kita lanjut ke perintah ke-15, yaitu tracer atau traceroute. Perintah ini digunakan untuk melacak rute yang dilewati oleh paket data dari komputer untuk sampai ke tujuan. Di sini kita coba ketikkan tracer ke arah google.com. Nah, di sini kita akan menunggu untuk proses traceroute-nya terlebih dahulu. Nah, traceroute ini berfungsi untuk mencari tahu di mana letak masalah jika koneksi lambat atau terputus. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini saya traceroute ke arah google.com. Nah, di sini IP-nya melewati 192.168.1.1, lalu ke 36.80.224.1 dan seterusnya sampai berakhir di google.com. Sini kita hentikan. Oh, sudah selesai ternyata. Selanjutnya untuk perintah yang ke-16 yaitu petping. Kita coba lagi. Petping google.com. Perintah ini adalah gabungan dari ping dan tracer. Setelah melacak rute, ia akan menganalisis setiap hop selama beberapa waktu untuk melihat statistik paket loss di setiap titik. Perintah ini lebih detail daripada tracer. Oke, kita tunggu dulu ya sampai selesai. Sepertinya kita stop saja. Oh, sudah selesai lagi. Lama ya. Di sini kita harus menunggu di 250 seconds. Oke, setelah menunggu hampir 5 menitan, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari petping ke arah google.com. Nah, seperti yang bisa kita lihat, hasilnya adalah sebagai berikut. Oke, sekarang kita lanjut ke perintah yang ke-17, yaitu nslookup. Kita coba. Sini kita ketikkan nslookup ke arah google.com. Nah, perintah ini digunakan untuk mengquery server DNS. Nah, yaitu fungsi utamanya adalah untuk mencari tahu IP address
di balik sebuah nama domain. Nah, kita di sini meng-ns lookup google.com. Nah, IP yang kita dapat adalah seperti ini. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa utilitas jaringan yang lebih canggih. Perintah ke-18 yaitu netsh atau network shield. Perintah ini adalah tool yang sangat kuat untuk mengkonfigurasi hampir semua aspek jaringan. Kita ketikkan netsh WLAN show profile. Nah, sebagai contoh, netsh WLAN show profile bisa digunakan untuk melihat daftar jaringan WiFi yang pernah tersimpan di komputer atau di laptop saya ini. Nah, di sini adalah list-list WiFi yang pernah tersambung ya dari laptop saya. Oke. Selanjutnya perintah yang ke-19 yaitu root. Kita coba di sini kita ketikkan root print. Perintah root print digunakan untuk menampilkan tabel routing IP yang ada di komputer kita. Tabel ini menentukan kemana paket data harus dikirim. Selanjutnya perintah yang ke-20 yaitu net. Perintah ini digunakan untuk manajemen sumber daya jaringan. Contohnya netview. Di sini kita coba ketikkan netshow. Perintah ini digunakan untuk melihat komputer lain yang ada di jaringan lokal kita atau net user. Kita coba net user. Perintah ini digunakan untuk mengelola akun pengguna di komputer ini. Demikian demonstrasi hasil praktik saya untuk 20 perintah CMD. Semua perintah telah berhasil dijalankan untuk menunjukkan fungsinya, masing-masing dalam manajemen dan diagnostik jaringan. Penjelasan ini dibuat untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata dalam video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.